Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Politik Sumbar Channel akan menampilkan tanggapan-tanggapan DPD Partai Golkar mengenai mundurnya Ketua Golkar, Bapak Airlangga. Selamat menikmati. Mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum atau Ketum Partai Golkar mendapatkan beragam respons dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. Airlangga mengumumkan pengunduran dirinya dari tampuk kepemimpinan Partai Beringin tersebut pada Ahad, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, kata Airlangga. Para kader daerah ada yang menyayangkan keputusan tersebut, sementara yang lain mengatakan Airlangga mundur demi meredam konflik di internal. Adapun Airlangga mengaku mundur guna menjaga keutuhan partai dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Berikut ragam tanggapan DPD Partai Golkar di berbagai daerah ihwal mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar. 1. DPD Partai Golkar Provinsi Banten mengaku prihatin. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Casanah mengaku prihatin dengan mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Ya, secara pribadi dan seluruh keluarga besar Partai Golkar tentunya, kita prihatin, ujar Ratu kepada wartawan di Kota Serang, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Kendati begitu, Ratu mengaku tetap melakukan konsolidasi pengurus atau kader Partai Golkar di Banten untuk tetap fokus pada pemenangan Pilkada 2024. Ratu yang merupakan Bupati Serang 2 periode ini langsung berkomunikasi dengan seluruh calon kepala daerah yang telah diusung Golkar di Banten. Jadi kalau sedih ya jangan larut, karena kita harus jalan, waktu juga semakin mendekat untuk waktunya Pilkada, sebentar lagi pendaftaran. Doakan tetap tangguh dan jadi pemenang, kata Ratu. 2. DPD Partai Golkar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, kumpulkan pengurus setelah Airlangga nyatakan mundur. DPD Partai Golkar Provinsi DIY segera mengumpulkan para pengurus partai sekabupaten kota sehari setelah Airlangga menyatakan mundur sebagai ketum. Para pengurus dari 5 kabupaten kota se-DIY itu menggelar rapat tertutup di kantor DPD Golkar DIY, Jalan Sudirman Kota Yogyakarta, Senin. Mereka yakni jajaran ketua, sekretaris, dan bendahara partai. Kami kumpulkan para pengurus partai kabupaten kota ini untuk merespons keputusan mundurnya Pak Airlangga sebagai ketua umum, kata Ketua DPD Golkar Provinsi DIY Gandung Pardiman usai rapat. Pihaknya tak menampik meski isu mundurnya Airlangga sebagian sudah diketahui pengurus, namun ada pula yang belum mengetahui sehingga masih merasa kaget dan khawatir soal bagaimana soal dampaknya ke depan. Sehingga Golkar DIY pun mengumpulkan para pengurus untuk melakukan konsolidasi kembali. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta, Agus Mulyono, mengklaim gonjang-ganjing di tingkat elit Golkar dengan mundurnya Airlangga sejauh ini belum tampak berpengaruh pada persiapan Pilkada 2024. Golkar itu partai kader, sistemnya sudah terbentuk matang dari dulu, jadi dengan situasi di atas seperti itu di bawah masih aman-aman saja, kata dia. 3. DPD Partai Golkar Provinsi Riau imbau pengurus partai tak terpengaruh oleh mundurnya Airlangga. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau, Syamsuar mengimbau kepada seluruh pengurus Partai Golkar di Riau agar tidak terpengaruh dengan mundurnya Airlangga. Ia menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan fokus pada kemenangan Partai Golkar dalam Pilkada 2024. Saya sudah sampaikan kepada pengurus DPD Partai Golkar di kabupaten dan kota di Riau, agar tetap solid dan fokus pada kemenangan calon kita, tegasnya. Syamsuar merupakan calon gubernur Riau usungan Golkar yang akan maju didampingi Ustaz Mawardi Saleh. Keputusan pengusungan tersebut sudah disetujui Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Golkar berdasarkan arahan. Airlangga, mundurnya Airlangga memunculkan gosip politik pencalonan Syamsuar bakal digoyang. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2024 nanti, saya bersama Ustaz Mawardi akan mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Riau di KPUD. Keputusan ini sudah final dan sesuai dengan arahan DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Pak Airlangga. Insya Allah, tidak ada perubahan, kata Syamsuar di Siak, Senin, menegaskan pencalonan dirinya.
4. DPDI Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel sebut ada keretakan internal di balik mundurnya Airlangga. DPDI Partai Golkar Provinsi Sulsel menilai adanya keretakan di internal DPP di balik pengunduran diri Airlangga dari jabatan ketum. Kondisi ini disinyalir menimbulkan gejolak di antara kader pada tiap DPD Golkar di daerah termasuk Sulsel, karena kecewa dengan keputusan partai terkait pilkada. Sebenarnya kita tidak tahu Airlangga akan mundur, tetapi kabar tidak solidnya DPP itu kita sudah tahu beberapa waktu yang lalu, ungkap Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Sulsel Marzuki Wadeng kepada media, Ahad, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Marzuki mengakui keputusan Airlangga mundur dari tampuk kepemimpinan partai beringin demi meredam konflik internal. Menurut dia, langkah itu sudah tepat di tengah isu musyawarah nasional luar biasa, Munaslup, atau pergantian ketum di luar dari jadwal organisasi. Artinya mundurnya itu saya kira sudah sangat bagus daripada dimundurkan, karena isunya saya dengar bahwa diminta Pak Airlangga untuk mundur, karena berbagai hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan hasil Munas dan hasil Rakernas yang lalu, katanya. 5. DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat atau Sumbar akui kaget. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar, Khairunas, mengaku kaget mendengar kabar Airlangga mundur dari kursi Ketua Umum Partai berlambang beringin itu. Tentu saya terkejut, kita enggak tahu, tiba-tiba ada berita tersebut. Mungkin semua kader terkejut, kata Khairunas, Senin. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Airlangga yang dinilai sukses melakukan banyak hal selama memimpin Golkar. Khairunas yang kini menjabat Bupati Solok Selatan, mengatakan, kepemimpinan Airlangga berdampak baik pada hasil pemilihan legislatif Pileg di Sumbar. Di DPRD Provinsi Sumbar, Golkar mendapat kursi wakil pimpinan. Sementara di kabupaten kota, Golkar meraih 7 kursi pimpinan dewan dan 5 wakil pimpinan. Pujian kembali dia lontarkan terhadap Airlangga dengan kesuksesan meraih kursi DPR RI terbanyak kedua di Indonesia. Banyak kebaikan-kebaikan beliau dalam memimpin. Di Pilpres secara nasional memberikan kontribusi terhadap kemenangan Prabowo Gibran, tuturnya. 6. DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan atau Sumsel sebut mundurnya Airlangga tak pengaruhi. Dukungan politik calon kepala daerah DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel meyakini tidak ada perubahan dukungan politik kepada calon kepala daerah pasca mundurnya Airlangga sebagai Ketua Umum. Ketua Harian DPD Partai Golkar Sumatera Selatan, Anita Nuringhati mengatakan, keputusan dukungan kepada calon kepala daerah yang sebelumnya telah dikeluarkan merupakan keputusan dari DPP. Golkar sebelumnya telah mengeluarkan surat dukungan resmi terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya Anita Nuringhati, pada Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024 dengan nomor skep 63, DPP GOLKARVI, 2024. Surat rekomendasi itu ditandatangani Airlangga. Dukungan pilkada bukan semata-mata ditentukan ketua umum, tetapi juga oleh tim pilkada yang terdiri dari beberapa wakil ketua dan pengurus lainnya, kata Anita, Senin. Demikianlah video kali ini dari Politik Sumbar Channel. Mohon like and subscribe dan hidupkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan berita-berita dari Politik Sumbar Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.